Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Membentuk kami, mengajar kami, dan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Karena kami berkata dan kamulah kami tenang. Di dalam mulut kami ada kepastian. Dengan melakukan firman, kami tidak akan turun tapi naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maka hari ini dalam memperingati Jumat Agung Paskah, di mana 2000 tahun yang lalu Kau datang ke dunia karena mengasihi kami bertanya dengan mati di kayu salib menggantikan kami yang harus hidup. Dan Engkau Tuhan mencurahkan darah-Mu sampai mati, seluruh penderitaan tubuh Kau terima, supaya kami jangan mengalaminya. Tapi dalam Yesus kami menerima keselamatan anugerah, segala yang baik. Kau akan membuat segala-galanya menjadi baik. Itu sebabnya kami harus hidup di dalamnya. Maka berfirmanlah, ajar kami, beritahu kami, agar kami ikut Tuhan, jangan hidup dengan cara dunia. Dan pujilah Tuhan, Roh Kudus, kuasai tubuh jiwa ruangan ini dalam pengurapan Kau mengajar kami lebih dari apa yang hamba boleh sampaikan. Kau mengajar berkata-kata, singkatkan, maka beri roh pengertian, supaya kami mengerti dan segera melakukan firman. Dan jadilah seperti itu. Dalam Yesus kami
Kami berdoa yang siap berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Paskah atau dalam bahasa Latin disebut Paskah juga, dalam bahasa Yunani disebut Pesak, atau dalam bahasa Ibrani disebut juga Pesach. Paskah artinya melewati. Orang Israel yang merayakan dalam perjanjian lama ketika mereka ada di Mesir, di mana Tuhan mengizinkan akan datang kematian yang melanda setiap anak sulung manusia dan binatang. Lalu Tuhan memberitahu kepada umatnya melalui Musa supaya mereka mengambil domba yang tak bercacat dan menyembelihnya sampai mati, dan darahnya diambil untuk dioleskan di setiap ambang pintu orang Israel. Lalu dagingnya mereka harus makan, dan mereka, saudaraku, melakukannya seperti perintah Musa. Lalu malam hari malaikat maut yang mendatangkan kematian datang atas rumah yang ada di Mesir. Tapi malaikat maut itu lihat darah yang dioleskan di ambang pintu, darah domba yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Lalu malaikat itu tidak masuk, sehingga selamatlah keluarga yang ada darah, yang sudah memotong domba yang diperintahkan tadi. Tapi yang tidak ada darah, yang mereka tidak korbankan tadi, yaitu domba, masuk malaikat maut, lalu ada kematian. Makanya hari itu banyak orang menangis karena terjadi kematian anak manusia, anak sulung setiap orang di rumah tangga. Tapi yang ada darah domba yang dioleskan di ambang pintu dilewati, maka Paskah artinya melewati. Apa yang tercatat di perjanjian lama itu bayangan, gambaran, ya. Jadi aslinya adalah domba yang dimaksud adalah Yesus, maka Yesus disebut anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita, darah yang kudus, dan tubuhnya dipersembahkan di atas kayu salib bagi kita. Maka kita menerima Dia. Maka dalam Paskah, ya, waktu Yesus berkata, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah, itu pengertiannya seperti Paskah perjanjian lama. Dan penebusan Kristus sempurna sekali untuk selamanya. Haleluya. Sebabnya kita juga nanti ada perjamuan kudus. Tetapi aneh, sekarang banyak orang Kristen, khususnya orang Batak, justru pengertian Paskah lebih penting mereka pergi ke kuburan. Kenapa mesti hari Jumat Agung pergi ke kuburan? Ada yang pergi betul. Ya, tidak salah mereka pergi, katanya ziarah, tidak salah. Ziarah itu kan hanya mengingat, mengenang. Tetapi harus lebih dulu yang mengenang kematian Yesus bagi kita itu jauh lebih berharga. Nah, maka jangan-jangan hanya Jumat kita yang hadir ini pergi ke kuburan. Ya, boleh-boleh aja hanya kalau saudara mengenang. Justru kita harus mengenang. Sedangkan mengenang hari kemerdekaan aja, saudaraku, ditutup semua toko, semua upacara, apalagi PNS. Karena itu sangat luar biasa kan. Kemerdekaan yang direbut dengan darah para pahlawan, ya kan? Maka dijadikan hari libur nasional khusus upacara yang dimeriahkan dengan berbagai macam. Nah, apalagi kematian Yesus mendatangkan keselamatan. Haleluya. Yang maunya selesai ibadah, kalaupun harus pergi, atau pergi aja besok, atau apa, bisa aja. Lalu bawalah
karpet, bawa apa di sana, berkeluar di sana, lalu nggak sempat gereja sampai ke rumah. Ya itu kadang-kadang pesan-pesan yang kurang jelas ini harus diluruskan. Haleluya. Ziarah itu hanya mengenang, tidak ada kita minta berkat di kuburan. Kalau mau minta berkat sama siapa? Tapi mengenang tidak salah, ya. Artinya kita mengenang berarti kita mengingat hal-hal yang indah. Itu pun tidak boleh berlebihan. Oke, hari ini kita mengingat Paskah. Setiap kita berjamuan kudus juga kita harus mengingat kematian Yesus. Kenapa Yesus harus mati? Kalau Yesus tidak mati bagi kita, kita yang mati. Kematian itu didatangkan oleh karena dosa. Upah dosa maut. Tapi karunia Tuhan, pemberian Tuhan adalah hidup kekal. Mati artinya terpisah. Maka mati ada dua pengertian, mati rohani, mati jasmani. Kalau mati jasmani artinya rohnya terpisah dengan jasad atau tubuhnya. Roh nggak bisa mati. Mati rohani artinya terpisah rohnya dengan Tuhannya. Jadi begitu Adam dan Hawa melanggar firman atau disebut berdosa, terpisah dia. Bukan hanya rusak hubungan dengan Tuhan, tapi terpisah dengan Tuhan. Dan saudara tahu, hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Dunia ini diciptakan dengan segala isinya, hanya memenuhi jasmani kita. Karena kita memiliki tubuh jasmani, maka diciptakan hal-hal yang dibutuhkan jasmani, makanan, minuman. Tetapi hal-hal rohani dan jiwa kita bisa dipenuhi oleh hal-hal dunia atau apa yang ada di muka bumi. Hanya Allah yang bisa memenuhinya. Makanya ada dua makanan kita, ada makanan jasmani, makanan rohani. Pantas Yesus bilang di dalam Matius 4:4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Jadi tidak bisa hanya makan minum jasmani, roti, tapi dari firman. Kenapa? Yang memberi kehidupan jasmani ini yang sesungguhnya adalah roh kita. Kalau roh kita terpisah dari tubuh kita, nggak bisa lagi nih. Mau dengan kedokteran apa, dengan apa, nggak bisa. Kecuali Tuhan kembalikan lagi rohnya ke tubuhnya, baru tubuhnya hidup lagi. Makanya Yesus bisa menghidupkan orang mati. Karena dia berkuasa atas segalanya. Haleluya. Itulah artinya mati rohani, mati jasmani. Sejak Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka semua keturunannya mewarisi dosa. Maka dikatakan Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan hal-hal yang dari Tuhan. Kita ini anak Allah, keturunan Allah. Kita ini sejenis dengan Allah. Kita ini disebut anak Allah. Kita ini gambar rupa Allah. Maka kalau kita dipulihkan, kita menjadi manusia yang luar biasa. Manusia supernatural. Haleluya. Kalau kita bergerak di bawah pimpinan Allah melalui Roh Kudus dan firman-Nya, hidup kita nggak biasa. Makanya kalau kita hidup sesuai firman-Nya atau selaras dengan firman-Nya, itu artinya kita berjalan bersama Allah. Bersama Allah kita lakukan perbuatan besar. Itulah yang terjadi sebenarnya. Maka saudaraku, sebenarnya inti manusia ini adalah rohnya. Tapi roh kita ini memiliki jiwa, tinggal dalam satu rumah, tempatnya adalah tubuh kita. Nah sekarang kalau orang sudah bertobat terima Yesus, diampuni, disucikan, lahir baru, lahir kembali secara rohani, maka tubuhnya menjadi tempatnya Roh Kudus. Haleluya. Mari saya ajak kita melihat Efesus pasal 2 ayat 1-2. Efesus pasal 2 ayat 1-2, saya baca ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi semua orang berdosa atau sudah melanggar firman, mereka sudah mati sejak Adam dan Hawa dan keturunannya. Makanya semua orang yang pernah lahir ke dunia secara jasmani oleh keturunan Adam, fisik, sudah berdosa. Kecuali Yesus, karena dia bukan hasil perkawinan, dia firman menjadi manusia. Semua berdosa. Para nabi, semua pemimpin agama di dunia yang namanya lahir dari seorang ibu lewat perkawinan, mereka orang berdosa. Dan oleh karena dosa pelanggaran kita mati. Mati secara rohani. Dilahirkan hidup secara jasmani, tapi mati secara rohani. Karena sejak lahir kita sudah berdosa, bahkan di kandungan sudah berdosa, kata Alkitab. Jadi sudah mati, artinya terpisah dari Allah, tidak terhubung lagi dengan Allah. Jadi makanya kita sulit mengenal Tuhan sebelum kita dibaharui, diselamatkan oleh anugerahnya menjadi anak Allah. Dan kita tidak akan mampu melakukan firman dan tidak akan juga mengerti apa namanya kebenaran yang sesungguhnya. Mati artinya tidak berfungsi lagi. Kalau satu pohon sudah mati, dia tidak berfungsi. Hanya terjadi kemerosotan. Kalau pohon yang hidup tadi sudah diputuskan, dipisahkan dari batangnya, maka saudara tinggal menunggu waktu dia akan layu, lapuk, dan hilang lenyap. Maka saudaraku, manusia juga sejak lahir ke dunia, mereka sudah mati secara rohani. Kalau enggak segera diselamatkan, maka mereka akan mati dan masuk ke dalam tempat orang-orang atau tempat yang jauh dari Tuhan. Itulah yang disebut neraka. Neraka itu adalah tempat tidak ada Tuhan 100%. Surga adalah tempat di mana Tuhan hadir 24 jam sehari atau senantiasa. Jadi kita sejak di kandungan sudah berdosa, lahir sebagai berdosa dan terpisah dari Allah. Mati secara rohani. Jasmani hidup, rohani mati. Makanya roh manusia itu gak terkonek dengan Tuhan. Akibatnya hidupnya bagaimana? Dikatakan dan karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mereka hanya belajar dan mengikuti bagaimana pola sistem dunia. Dan dikatakan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka atau orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Di cara orang hidup berdosa itu, mereka hanya belajar dengan cara dunia ini, sistem dunia, pola dunia. Tetapi dunia ini, kata Alkitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, sudah dikuasai si iblis, si jahat. Dan dia sudah menguasai seluruh sistem dunia. Dan manusia karena tidak terkonek kepada Allah, tidak bisa mendengar suara Tuhan dan mengerti apa rencana kehendak Tuhan, maka mereka hanya menggunakan otak naluri manusiawinya untuk mengikuti jalan dunia ini. Dan jalan pola dunia, sistem dunia ini semua dikuasai si iblis. Bagaimana maksudnya jalan dunia? Apa maksudnya ini? Sistem dunia. Dikatakan saudaraku di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Inilah cara iblis men-setting dunia ini dan manusia di luar Tuhan Yesus belajar dan caranya hidup seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat 16-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Keinginan daging ini maksudnya bukan makan untuk keinginan daging, bukan. Atau minum jus, bukan keinginan daging. Keinginan daging di sini maksudnya nafsu jahat.
ya hawa nafsu atau nafsu jahat. Ya. Yang kedua, keinginan mata. Maksudnya keinginan mata yang jahat, yang bertabrakan dengan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, keangkuhan hidup, kesombongan, ya, keakuan, membangun, ya, egonya, ya, iri dan mementingkan diri sendiri. Itu berbicara keangkuhan. Ya, satu ketika nanti akan saya bagikan kepada kita supaya kita, saudaraku, bebas dari penyakit rohani. Ya, kalau sudah bebas dari penyakit rohani, pasti sudah bebas juga dari penyakit jasmani. Karena roh kita yang menentukan seluruhnya. Roh kita ini disebut hati. Maka disuruh kita menjaga hati dengan segala. Kenapa? Dari situ terpancar kehidupan. Yang nampak di tubuh ini hanya manifestasi. Ya, tapi dari dalam. Apa yang keluar dari hati. Jadi kalau kita mau bebas dari penyakit rohani, ya, penyakit rohani yang paling dahsyat, lebih dahsyat dari virus corona atau apalagi penyakit jasmani nanti, adalah kesombongan dan iri hati. Jadi kalau ada orang sudah menyimpan kesombongan, iri hati di dalam hatinya, ya, iri hati itu kanker ganas. Kesombongan itu tumor ganas. Iya, pasti ini rusak orang. Ya, haleluya. Makanya saudara harus disembuhkan. Karena Yesus menyembuhkan kita totalitas, roh, jiwa, tubuh. Amin. Jadi semua itu munculnya iri dan mementingkan diri sendiri adalah keangkuhan hidup, terlalu menonjolkan, terlalu meninggikan diri, terlalu berpusat pada diri sendiri, terlalu membangun ego. Makanya banyak orang mau membunuh orang lain demi harga diri. Nah, karena dia belum dapat gambar diri. Ketika orang menghina dia, apa hargaku lagi? Tak berharga lagi aku. Kok dibilang aku seperti ini? Dia kehilangan harga diri. Jadi dia harus membangun harga dirinya, lalu dia membalas orang yang berbuat jahat. Lalu dia berkata, belum kenal dia siapa saya, ya. Dulu ditoba. Jangan dia kira gini-gini masih banyak hartaku di sana. Jangan sepele dengan aku. Dan marah dia. Dia tidak mau direndahkan. Apalagi dia sombongnya tinggi, waduh, payah itu direndahkan. Keangkuhan, mempertahankan, menonjolkan, membangun ego kehebatannya. Sebenarnya orang-orang seperti ini bermasalah. Kalau ada anak Tuhan bermasalah tentang ini, dia kehilangan gambar diri. Dia merasa tidak berharga karena dia miskin, karena dia jelek, karena dia belum berhasil, karena jadi dia mulai minder atau tidak punya harga diri. Lalu dihina orang pula dia. Waduh, lebih bagus mati daripada gak ada harga diri. Nah, anak Tuhan kayak gini ditipu iblis total. Lalu dia membangun keangkuhan hidup, akan kutunjukkan. Jadi ada orang hidup mengukir kesuksesan, keberhasilan hanya untuk menunjukkan diri, membuktikan diri, membangun keangkuhan. Gak perlu, karena harga dirimu bukan karena kau dipuji, bukan karena kaya, sukses, cantik kali dan sebagainya, prestasimu hebat. Bukan itu harga dirimu. Harga dirimu seharga nyawa Yesus. Jelek pun kau, Yesus mati bagimu. Berapa harga nyawa Yesus? Haleluya. Sebenarnya kita harus menghargai memang diri kita. Ya, makanya kita rawat. Seorang pemain piano andal, kaliber, hanya dengan 5 jari atau 10 jari ini dia bisa kaya raya. Makanya ada orang mengasuransikan jarinya.
Tahu nih jari. Sekali konser dia bisa dapat ratusan juta hanya pakai jari. Kalau nggak ada jarinya gimana dia main piano? Nah, mahal kan jarinya kan? Ada orang saudaraku penyanyi top itu dengan nyanyi dia kaya raya dia. Maka diasuransikan tenggorokannya. Iya. Saudara belum tahu kan? Artis itu yang Kaliber itu udah diasuransikan itu. Pemain sepak bola yang handal itu diasuransikan kakinya itu. Karena dengan kakinya itu dia jadi milioner. Artinya kakinya mahal. Karena kakinya ini bisa membuat dia terkenal, bisa bikin banyak uang jarinya. Ada lagi orang saudaraku punya lidah, bisa merasakan beda-beda makanan. Jadi dia dikontrak oleh perusahaan makanan tertentu dan kerja dia tiap hari ngantor dengan gaji besar, dikontrak hanya mencicipi makanan dan diasuransikan lidahnya. Jadi artinya lidahnya mahal. Haleluya. Oleh kalau ada orang menyia-nyiakan tubuhnya, itu karena dia nggak ngerti. Iya. Dan bukan hanya itu, mahalnya Yesus mau mati untuk kita, mencurahkan darahnya, turun dari surga, mati demi kita. Seandainya hanya engkau yang mau ditebus dari muka bumi seorang, dia akan mati tuh. Bayangkan. Kau belum tentu mau mati untuk Yesus kan? Hidup untuk Yesus saya susah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berapa harga dirimu? Jadi kenapa kau harus ribut dengan harga dirimu? Habis Pak, di mana harga diri Pak? Injak-injak. Berapa harga diri? Karena orang yang udah ngerti kebenaran dimerdekakan. Gak ketipu dia, saudara. Bilang dulu sama kiri kanan, berapa harga dirimu? Haleluya. Jadi walaupun kau belum kaya, belum dapat kerja, belum lulus, belum berhasil, apakah kau berharga? Di mata orang yang gak mengerti kau gak berharga. Tapi di mata Tuhan dan di mata orang yang sudah mengerti kau berharga. Ini kan orang di kiri kanan itu berharga. Maka bilang hargai dirimu. Haleluya. Haleluya. Jadi keinginan daging atau sistem daging itu diatur dalam 3 cara. Namanya tadi keinginan daging atau hawa nafsu. Yang kedua keinginan mata. Yang ketiga keangkuhan hidup. Itu sistem di dunia ini. Dan saudara jangan hidup dengan itu. Lawan dari keinginan daging, keinginan roh. Haleluya. Lawan dari keinginan mata, keinginan ingin melihat hal-hal yang indah dari Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Itu bagus itu. Mataku tertuju padamu. Keangkuhan hidup, lawannya apa? Kerendahan hati. Orang yang rendah hati dikasihi, disukai Tuhan dan akan ditinggikan. Tapi awal kehancuran, kejatuhan adalah kecongkakan, kesombongan, tinggi hati. Makanya jangan mau. Dan saya sebut itu tumor ganas. Iri hati saya sebut kanker ganas. Kalau nggak diobati, sembuhkan saudara akan mati. Maka Tuhan jangan sampai karena ini. Sebabnya supaya jangan karena ini, jangan ikuti pola sistem dunia ini. Kita hidup di dunia, tapi polanya pola kerajaan Allah. Supaya kita tahu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Supaya kita tahu kerajaan Allah bukan hal-hal fisik, makanan minuman jasmania, tapi hal-hal yang kebenaran tentang kuasa Tuhan, tentang mengalami damai sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Maka saudaraku, dalam Paskah ini, walaupun kita sudah mati karena dosa, tapi lewat kematian Yesus
kita dihidupkan kembali. Haleluya. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mau bertobat dan dilahirkan kembali belajar hidup di dalam Tuhan, mereka terjebak dengan sistem dunia. Mereka mengikuti jalan dunia. Dan sistem dunia dikuasai iblis. Dalam arti orang mengikuti sistem dunia, mereka sedang mentaati penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 1-2 tadi, yaitu roh jahat, roh iblis. Mati akan merosot, tapi hidup akan meningkat. Dosa mendatangkan kematian, Yesus datang dalam hidup kita mendatangkan kehidupan dan pembaharuan, pemulihan. Dosa mendatang, kalau kita mengalami dosa atau dosa ada dalam diri kita, itu akan mendatangkan kematian dan kemerosotan dan malapetaka. Dan iblis akan terus mengajar kita pola dunia, dan kita tidak ada cara yang kita tahu, kita ikuti. Dan Tuhan ketika kita undang datang dalam hidup kita, Dia menghidupkan kita kembali, karena Dia menyucikan, membebaskan kita dari dosa dan hukumannya, dan hidupnya memberi hidup kita yang baru. Maka kita lahir baru atau baik kembali dalam Dia, dan hidupnya akan membawa kita terus berubah, dibaharui sampai sempurna seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Sebabnya jangan ikuti pola dunia, ikutilah firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Semua orang mengikuti keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu tadi, dan keangkuhan hidup sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah sedang dibaharui sampai hidup kekal. Sistem dunia adalah keinginan daging yang kebanyakan dilakukan orang, dan mereka mengikuti kehendak diri sendiri, tetapi bukan firman Tuhan. Sistem dunia akan membawa kita ke dalam kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus setia, jangan mengikuti dan tergiur dengan keinginan dunia ini. Sebab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, ketika Yesus kita undang masuk dalam hati kita, bukan hanya kita dibebaskan, disucikan dari dosa dan tidak dihukum, tapi kita dihidupkan kembali. Artinya kembali roh kita terhubung dengan Tuhan, karena mati artinya terpisah. Dan roh kita dihidupkan untuk kembali mengalami hidupnya Tuhan, itu sebenarnya baru. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, bukan sistem dunia. Jadi masih banyak di dalam diri kita sistem dunia. Di sana kita mengutamakan keberhasilan di dunia ini, dan kita terus untuk mencapainya dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan. Kita harus lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya untuk kita mengenal dan mentaatinya. Saya percaya kalau firman Tuhan di posisi pertama dalam hidup kita, posisi paling tinggi dalam hidup kita, kehidupan kita akan terus meningkat. Kita akan ditempatkan pada tempat yang lebih dalam. Kita harus tinggalkan, kalahkan, tiadakan, hancurkan sistem dunia di dalam hidup kita dengan cara kita mengikuti agendanya Tuhan. Agenda Tuhan harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Kita harus belajar mulai mendengar setiap firman Tuhan lewat para pemimpin di dalam rumah Tuhan, supaya kita belajar setiap saat menerima firman itu dan menjaga benih firman itu dalam diri kita, supaya firman itu membawa kita terus naik dan diubah. Nah, firman itu menguduskan,
menyucikan, menumbuhkan damai sejahtera, memberi kita terang, pelita dalam jalan kehidupan kita. Jadi kita harus punya komitmen, ketetapan hati, keberanian melawan sistem dunia. Dengan kita belajar mengikuti perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita yang telah mati karena dosa, tapi Yesus yang kita sambut dalam hidup kita kembali menghidup dan menyelamatkan kita. Haleluya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan harus menyelesaikan ini karena Dia mengasihi kita. Memang Dia lebih mengasihi kita dibanding dosa kita. Kasihnya lebih besar daripada dosa kita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena manusia itu berharga di mata Tuhan, walaupun manusia itu tidak mengerti kalau dirinya berharga, maka kita harus menghargai orang. Bukan karena dia sudah sempurna dan sudah baik. Alasan kita menghargai orang karena Tuhan menghargai dia. Terbukti karena Tuhan menghargai manusia, sayang sama manusia, mengasihi manusia, maka Tuhan datang ke dunia untuk menebus mereka. Jadi bukan hanya saudara saja yang ditebus, semua kematian Yesus untuk semua orang berdosa. Kenapa? Di mata Tuhan mereka berharga, apalagi keselamatan mereka. Hanya manusia itu sendiri tak sadar kalau Tuhan sangat mengasihi mereka dan di mata Tuhan mereka berharga. Nah, kita anak Tuhan harus tahu itu. Makanya tak usah kau ribut tentang harga dirimu. Haleluya. Sudah cukup tinggi harga dirimu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus melihat orang juga berharga seperti Tuhan melihat orang berharga. Jadi jangan kau menghinakan orang karena dia miskin belum sekaya. Jangan kau menghina orang, tidak menghargai orang karena dia ada dosanya, sementara kau sudah diampuni. Jangan. Karena meskipun dia orang berdosa di mata Tuhan dia masih berharga. Haleluya. Dan Tuhan juga mati untuk mereka. Suatu ketika terjadi kelaparan di satu tempat, lalu dia situasi itu membuat orang harus mempertahankan hidup untuk dapat makanan. Lalu ada seorang yang berusaha menerobos pergi ke suatu panti asuhan, karena dia dengar di panti asuhan ini ada makanan. Lalu dia, saudaraku, coba masuk mengambil makanan, tetapi orang-orang di panti asuhan ini menutup pintu, sehingga dia mendobrak dan mengancam, buka, karena mendengar di tempat panti asuhan ini, di mana orang-orang terlantar di sini, dia dengar ada makanan di sini. Lalu dia mau mengambil makanan itu, lalu ditutup gerbang dan tidak dikasih masuk oleh orang-orang yang ada dalam panti asuhan. Tapi dia mengamuk-ngamuk, gedor-gedor mau didobrak itu pintu untuk mengambil makanan itu bagi dia. Suatu ketika terjadi keributan seperti itu, maka pemimpin panti asuhan itu, kebetulan dia dari luar, lalu dia tanya, ada apa Pak? Di sini ada makanan, saya harus ambil semua. Suruh dibuka itu pintu, atau saya nanti akan mendobrak itu. Dengan beringas, dengan mengamuk, dia paksa pemimpin buka. Ini si orang ini sudah nekat ini. Akhirnya si pemimpin membuka pintu, lalu masuklah, lalu diangkatilah semua makanan yang ada di beras apa semua makanan yang di panti asuhan ini. Dan si pemimpin ini bilang stop kepada anggota-anggotanya, biarkan,
Lalu diambil. Lalu setelah diangkut semua makanan ini, si perampok ini, penjara ini tanya sama pemimpin ini, "Ibu, kenapa ibu gak berusaha menghalangi saya mengambil? Ya, kenapa ibu tidak berusaha?" Dia bilang, "Ya, Tuhan memberkatimu lah, ambillah yang kau mau." Makin heran dia, kenapa ibu malah memberkati saya, padahal saya sudah merampas semua. Dia bilang, "Bagaimana aku membencimu sementara Tuhan sangat mengasihimu?" Tersadar ini si penjahat. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata itu nampaknya sederhana bagi kita, tapi bagi si penjara ini, itu kata-kata seperti sesuatu yang mengejutkan rohnya, saudara. Bagaimana aku bisa sanggup membencimu karena kau mengambil makanan di tempat ini, sementara Tuhan sangat mengasihimu? Jadi artinya tidak ada alasan kita membenci orang, saudara. Kalaupun orang itu kita sebut musuh, malah Tuhan bilang kasihlah yang kau anggap musuh. Haleluya! Haleluya! Seperti itulah Yesus. Nah, ini bukan sistem dunia. Ini bertentangan dengan keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata itu bertentangan. Tetapi anak Tuhan bisa melakukannya. Haleluya! Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang belum memiliki Yesus dalam hidupnya atau lahir baru, belum memiliki hidup Allah, mustahil bisa melakukannya. Mana bisa bebek bisa terbang kayak Raja Wali? Hanya anak Raja Wali yang punya kemungkinan bisa terbang seperti ibu Raja Wali. Hanya anak Tuhan yang bisa hidup seperti Yesus, karena di dalam diri kita ada hidupnya Yesus. Amin. Jadi jangan bilang, "Mana mungkin Pak saya melakukan semua perintah Allah." Justru sebaliknya, kalau kau gak tertipu, justru kau tidak mungkin melakukan dosa lagi kalau kau sudah anak Tuhan. Logikanya begini, Tuhan menciptakan ikan untuk hidup dalam air. Maka kalau ikan coba hidup dalam darat, pasti mati. Burung diciptakan hidup terbang di udara, bukan dalam air. Kalau coba dia dalam air, dia akan pasti. Nah, kita saudaraku sudah ditebus dengan darah Yesus, dikuduskan, supaya kita jangan hidup bagi dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Dan kita diciptakan untuk hidup dalam Dia. Bagaimana bisa kita hidup di luar Dia? Logikanya, bagaimana mungkin ikan yang diciptakan hidup di air, hidup di darat? Jadi saudara, anak-anak Tuhan, ingat, yang pantas, yang wajar, yang bisa kau hidup di dalam kesucian, di dalam firman Tuhan, hanya pikiran kita, mindset kita yang berubah. Makanya banyak orang-orang yang belum mengerti, takut dia bertobat. Justru saudaraku, saya pernah menyatakan sesuatu statement, kalau dosa aja bisa dinikmati, apalagi melakukan firman. Kalau hidup dalam dosa aja bisa orang enjoy, apalagi hidup dalam Yesus. Oh, jauh kali bedanya. Ini masalah mindset. Makanya harus rubah dunia pikiran, bukan sama dengan dunia ini. Dunia ini hanya berpikir dia bisa hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Padahal anak Tuhan bilang tidak, orang yang melakukan firman lah hidup selama-lamanya. Eksis. Haleluya. Jadi saudara sudah anak Tuhan, gak mungkin kau hidup dalam dosa kesalahan, gak mungkin. Kau akan menggap-menggap di situ. Karena kau diciptakan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ikan diciptakan hidup di air, bukan di darat. Jadi jangan salah. Cuma iblis bilang tidak, untuk membawa kau kepada kematian, keterpisahan dari Tuhan. Makanya jangan ikuti jalan dunia ini. Amin. Yang kedua, saudaraku, Kristus Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Tinggal kita mengambil keputusan. Saat kapan kita dibebaskan? Saat kita percaya terima Yesus. Saat kapan kita dilahirkan baru? Saat kita sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saat kapan kita sudah diselamatkan? Saat kita mulai percaya terima Yesus.
Saat mana kita mulai dipulihkan? Saat kita percaya menerima Yesus. Saat mana kita diterima, dibenarkan Tuhan? Saat kita mulai percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Kita menjadi orang benar. Walaupun di mata orang-orang yang pernah melihat kita berbuat salah, kita dianggap bersalah. Makanya cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita beda. Maka kita harus belajar bagaimana cara pandang Tuhan. Kalau cara pandang orang, kalau miskin, dia bodoh, dia gak ada sekolahan, banyak gagal, tak berharga. Tapi kalau cara pandang Tuhan enggak. Untuk orang seperti itu pun Tuhan mau mati. Karena di matanya orang ini Tuhan sangat sayang dan berharga. Nah, kita harus cara pandang ini. Amin. Nah, makanya jangan sama pola pikir mindset kita dengan dunia ini. Kalau orang dunia, kalau dia kaya, ganteng, cantik, suka memberi, ramah dan semuanya, gak salah kita gabung dengan orang itu. Tapi jangan juga kau menghina orang yang belum seperti itu. Karena di mata Tuhan mereka berharga dan Tuhan mengasihi mereka. Malah kita bantu dia ketemu dengan Tuhan. Supaya dia tahu dia berharga, sehingga dia tidak perlu mencari harga diri dengan cara-cara yang lain. Kalau aku sukses, baru aku berharga. No, tipuan iblis. Haleluya. Tapi bukan maksudnya. Kalau begitu Pak, tak usah kita sukses. Begitu maksud saya. Amin. Maksudnya jangan kita tertipu hanya karena mencari harga diri lalu kita ikuti sistem dunia. Ada seorang kaya di kota ini bilang begini, harta aku udah punya, prestasi aku, nama aku udah punya, hanya satu yang aku belum punya, itu yang membuat aku sedih dan berjuang katanya. Yaitu kedudukan. Dia mau jadi DPR tapi nggak dapat. Akhirnya mati dia karena penyakitan. Nah, saudaraku, gak usah. Bukan karena itu kau berharga. Karena Yesus sudah ada dalam hatimu, kau sudah berharga. Karena engkau anak Allah, pangeran Allah, Prince of the Lord. Amin. Haleluya. Jadi jangan ikuti sistem dunia. Kristus sudah menebus kita. Nah, ketika saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus dalam hatimu, dosa kesalahanmu dulu sekarang yang akan datang sudah ditebusnya. Amin. Dan engkau dibenarkannya. Yesus menjadi salah dan terhukum karena dosa salah kita, supaya kita benar. Dan Yesus dalam diri kita, maka kita ada dalam posisinya Yesus. Makanya kita bisa mengalahkan iblis. Oke. Jadi karena Yesus sudah ada dalam hati kita, maka kita sudah ada dalam posisinya Tuhan. Dan posisi Tuhan posisi paling tinggi di alam jagat ini, ya. Amin. Nah, saudara, mari saya ajak kita dulu melihat seperti apa keadaan kita setelah Yesus menebus kita. 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2:24, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita hidup untuk oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan itu dimulai dari roh kita, terus mengalir keluar. Makanya kalau orang sudah sehat rohnya, itu akan tergambar ke jiwa, ke tubuhnya. Karena Yesus menyembuhkan rohnya dulu. Dosamu diampuni, pulanglah dengan selamat. Dosamu diampuni, sembuhlah. Dosa ini adalah akar dari semua masalah kita, ya. Jadi Yesus sendiri sudah memikulnya di kayu salib di dalam tubuhnya. Itu dosa kesalahan kita yang mengakibatkan keterpisahan dari Allah, yang mengakibatkan kita harus dihukum, harus menuju neraka nanti, mengalami kemerosotan, terkutuk dan sakit. Itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Supaya kita jangan hidup lagi di dalam dosa, tapi kita mati terhadap dosa. Sebaliknya hidup untuk kebenaran. Jadi kalau kita sudah disucikan, sudah dibenarkan untuk hidup benar, bisakah? Ya, memang bisa lah ikan dalam air. Jadi jangan bilang mustahil Pak bisa hidup. Enggak. Jadi kalau Bapak kita di surga bilang, hendaklah kamu kudus seperti Bapak di surga kudus, wajarlah itu. Anak kita bisa bilang, nah,
Kau seperti bapak kau kulihat, wajar lah. Yang gak wajar, kau kulihat seperti monyet. Apalagi anaknya mirip orang lain kan, sulit kita ya kan. Iya, jadi kita anaknya mirip dengan Tuhan. Amin. Wajar bisa. Pas sekali kelakuannya, pas sekali gayanya, wajahnya apa kayak bapaknya. Wajar itu bapak. Kita pun mirip dengan bapak kita di surga. Kalau enggak mirip ada yang salah itu. Haleluya. Haleluya. Maksudnya apa? Kehidupannya, karakternya, kuasanya, hikmahnya semua. Apalagi kita makin bertumbuh makin mirip. Baru lahir aja udah mirip bapaknya ibunya ya. Makanya kayak mamanya ya. Tapi kalau dia udah dewasa nanti mulai dia SMP nampak kali miripnya. Apalagi sudah tamat SMA. Kata family, kalau kuliah kau kuliah kayak bapak dulu katanya. Dia mirip. Tinggal kita bertumbuh aja dalam Yesus. Amin. Kita mirip kualitasnya, karakternya dengan Tuhan. Haleluya. Sebabnya saudaraku, kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Penyakit, kutuk, hukuman kita, ketidakbenaran kita sudah selesai. Ketika kita percaya terima Yesus, kita bersih, kita suci, dibenarkan, lalu kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mengumpamakan seperti pohon korma, bisa tumbuh subur di padang gurun. Seperti pohon aras, bisa tumbuh subur, tegak, besar, kuat, dan pohon yang paling bagus sedunia adalah pohon aras di atas gunung Libanon. Umurnya hampir 1000 tahun, getahnya luar biasa. Maka begitulah hidup kita. Dan orang benar taruh Tuhan berkat di kepalanya, dan berkat itu membuat dia tidak kekurangan tadi berlimpah-limpah. Haleluya. Maka posisikanlah Yesus dan Firman dalam posisi yang paling penting, paling utama dalam dirimu. Carilah kebenaran itu, belajar hidup di sana. Kalau kau bertumbuh, kau akan melihat semua janji Tuhan. Anak saya waktu SD jajannya 2.000. Yang diminta, misalnya anak saya dulu si Angel bilang, Pak, beli aku sepeda motor. Tak mungkin, kakinya aja nggak nyampe. Ya, tapi ketika orang si Katen udah mahasiswa, kami mau kuliah Pak, beli sepeda motor, beli. Artinya kita semakin dewasa, semakin dipercayakan banyak hal. Kalau Alkitab bilang akil balik, kita akan menjadi ahli waris. Kalau anak-anak ya 2.000 lah levelnya ya kan. Tapi kalau sudah kayak senior sekarang 2.000 jajannya nggak mungkin juga ya kan. Sudah naik lah sedikit ya kan. Apalagi kayak si Daniel kan. Nah jadi gitu juga kita. Kalau bertumbuh rohaninya, banyak hal yang kita akan alami. Bahkan kita bilang udahlah, itu ladang yang 4 hektar sama kau lah itu. Tapi nggak mungkin kita bilang udahlah nenek, ini sertifikatnya 4 hektar. Kita bilang sama anak kita 1 SD. Nggak mungkin. Haleluya. Nah, makanya bertumbuh, saudara lihat bagaimana Tuhan memberi apa yang Dia punya padamu, sehingga kita berkata aku nggak kekurangan. Makanya siapa bilang orang makin sungguh makin miskin? Ada yang aku udah mulai rajin sungguh-sungguh gereja kok makin gini ya. Salah itu, rajin aja dia. Tapi yang lain-lain enggak ya saudara. Harus melakukan. Amin. Amin. Jadi sudah selesai. Kita menikmatinya. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa.